Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Dio Bintan Ramadan dengan NPM 24783008. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang exception handling dalam pemrograman Java. Oke, setelah itu kalian pernah nggak sih asik menggunakan suatu aplikasi, terus tiba-tiba aplikasi itu macet atau mati mendadak? Nah, itu kan udah pastikan karena error kan? Itu bisa jadi karena ada exception atau kesalahan, atau ya dalam bahasa pemrograman itu kita sering sebut itu error yang tidak tertangani dengan baik. Jadi di sini kita akan membahas tentang exception dulu terlebih dahulu ya. Oke, setelah itu lanjut ke exception. Apa itu exception? Dalam bahasa pemrograman Java, exception itu seperti kejadian yang tidak terduga atau kesalahan yang muncul saat program sedang berjalan. Kalau tidak diurus, program kita bisa langsung berhenti atau crash. Dan Java punya mekanisme yang namanya exception handling untuk mengelola dan menangani masalah-masalah ini supaya program kita tetap berjalan mulus tanpa ada error sama sekali. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh ya, contoh exception pembagian dengan nol. Nah, di sini contohnya itu seperti dalam Java, kalau Anda atau kalau saya menulis 10 banding 10 per 0, maka akan muncul arithmetic exception namanya. Itu artinya, hey, kamu tidak bisa membagi angka ini dengan 0. Nah, setelah itu contoh exception yang objek kosong atau null. Nah, coba bayangkan Anda ingin menghubungi teman, tapi ternyata nomor teleponnya itu tidak ada di daftar kontak Anda. Apakah Anda masih bisa berhubungan dengan dia atau berkomunikasi dengan dia? Tentu saja jawabannya tidak. Dalam Java, jika Anda mencoba menggunakan sesuatu objek yang belum diisi atau kosong, disebut null. Maka akan muncul null pointer exception. Ini seperti mencoba memakai nomor telepon yang tidak ada. Setelah itu contoh exception access array melebihi batas. Nah, di sini saya akan memberi bayangan itu, kalian pernah nggak mencari barang di rak, tapi ternyata rak itu kosong? Nah, atau Anda mencari di tempat yang salah. Jadi di dalam Java ini, jika Anda punya daftar atau array berisi 3 elemen, lalu Anda mencoba mengambil elemen kelima, berarti tidak ada kan? Karena kita hanya memiliki 3 elemen. Itu tidak akan bisa muncul. Dan akan munculnya yaitu array index out of bounds exception. Ini seperti mencoba mengambil barang yang tidak ada di dalam rak tersebut. Dan contoh ke-6 yaitu exception file tidak ditemukan. Coba deh bayangin Anda mencari file yang sudah Anda simpan, tapi ternyata file itu tidak ada di tempatnya. Atau Anda itu lupa menaruh file itu di mana. Dan dalam Java, ketika Anda mencoba membuka file yang tidak ada itu, maka akan muncul file not found exception. Dan contoh yang terakhir, exception aturan khusus atau custom exception. Kadang-kadang Anda punya aturan khusus nih. Misalnya, hanya yang berusia di atas 18 tahun yang boleh masuk. Nah, dalam Java, Anda bahkan bisa membuat exception sendiri untuk kasus-kasus khusus seperti ini. Contohnya, Anda bisa membuat exception sendiri. Anda bisa membuat exception jika ada yang di bawah umur mencoba masuk. Lalu bagaimana mengatasinya?
Nah, di sini saya akan memberikan solusi untuk mengatasinya. Kita akan menggunakan 2 cara utama. Yang pertama, try catch atau menangkap kesalahan yang terjadi, dan yang kedua ada finally. Untuk finally ini untuk memastikan ada kode yang pasti dijalankan, tidak peduli kesalahan atau tidak. Tidak peduli ada kesalahan atau tidak. Apa yang terjadi jika tidak pakai exception handling? Yang terjadi adalah program Java akan langsung berhenti mendadak. Ini seperti mobil yang tiba-tiba mogok di jalan. Kayak emang benar-benar stop gitu, nggak bisa dijalani sama sekali. Walaupun istilahnya kita sudah membenarkan codingan itu pelan-pelan, tapi tetap tidak bisa sama sekali. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya dan dari pergerakan atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.